Sayang, kamu sedang apa? Sayang, kamu sudah selesai mandi? Cuma mandi cepat, tentu saja cepat. Oh ya, sayang. Kamu lihat ponselku? Ponsel? Bukannya kamu selalu memegangnya? Bagaimana aku bisa tahu di mana? Aneh, aku ingat ponselku taruh di sini. Sayang, kenapa kamu gugup? Ponselku ada padamu? Keke, berikan lokasimu. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Kamu berani menghubungi orang asing tanpa sepengetahuanku. Sudah kubilang. Jangan lihat ponsel. Kamu anggap ucapanku angin lalu? Lee, kenapa kamu tidak mengizinkanku melihat ponsel? Apa kamu melakukan hal buruk dan merasa bersalah? Kamu tahu siapa yang mengirim pesan itu? Apa tujuannya? Aku melakukan ini. Semua demi kebaikanmu. Lagi-lagi kata yang sama. Membatasi kebebasanku, berani bilang ini untuk kebaikanku. Kondisiku sekarang, apa bedanya dengan diculik? Han Keke, mau kemana? Lepaskan aku harus keluar hari ini. Lee, kau sampai menghubungkan listrik di pintu gerbang untuk mengurungku. Aku sekarang meragukan, apakah kau benar suamiku? Aku baik-baik padamu, kau malah mencurigaiku. Baik. Kau ingin keluar ya? Pergilah, kalau terjadi apa-apa, aku tidak bertanggung jawab. Surat pencarian. Tapi kenapa ada fotoku di sini? Sayang, kau masih belum mengerti? Kecelakaan itu, kau bukan korban, melainkan kau yang menabrak sampai mati. Bagaimana mungkin aku menabrak orang sampai mati? Kenapa aku bisa menabrak orang? Sayang, aku tidak mengizinkanmu keluar karena takut kau membocorkan keberadaanmu dan ditangkap polisi. Suami, bagaimana ini? Suami, bagaimana ini? Kenapa aku bisa menabrak orang sampai mati? Aku benar-benar tidak sengaja. Aku harus bagaimana? Tenang sayang, tempat ini terpencil. Untuk sementara, tidak akan ada yang menemukanmu. Aku sedang berusaha mengumpulkan uang. Setelah kita punya cukup uang, kita bisa bernegosiasi dengan keluarga korban. Mereka tidak akan menuntutmu. Kamu sudah bekerja keras, suami. Asalkan kau baik-baik saja, aku rela melakukan apapun. Ngomong-ngomong sayang, aku ingat sebelum orang tuamu meninggal. Mereka meninggalkanmu sejumlah uang. Kau masih ingat kartu tempat menyimpan uang itu? Disimpan di mana? Kartu. Kartu apa? Sayang, di saat seperti ini, jangan sembunyikan lagi dariku. Aku. Suami, kenapa listrik mati?
Jangan khawatir sayang, aku akan lihat. Fei Fei, jangan takut, ibu di sini. Siapa di luar? Keke, benar-benar kau? Aku baru memotong kabelnya, cepat buka pintu. Bawa anakmu, ikut aku. Kau yang melakukannya? Aku akan beritahu suamiku. Jangan panggil dia, jangan panggil dia. Dengarkan aku. Dia bukan suamimu. Dia adalah sopir yang menabrakmu. Apa yang kamu omongkan? Percayalah padaku, Lee adalah seorang kriminal. Dia menyamar sebagai suamimu hanya untuk mendapatkan warisan orang tuamu. Aku ingat orang tua kita meninggalkan sejumlah uang untukmu sebelum mereka meninggal. Kamu ingat di mana kartu tabungan itu disimpan? Tidak mungkin. Selama ini dia yang merawatku dengan penuh perhatian. Kamu siapa sebenarnya? Sayang. Bagaimana bisa kamu melupakan aku? Aku Tan Kai, aku suamimu yang sebenarnya. Tan Kai. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kamu tidak percaya padaku juga tidak apa-apa. Tapi Fei Fei pasti tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Fei Fei, lihat aku ayahmu. Ayah datang menjemputmu. Kamu bukan ayahnya. Fei Fei bahkan tidak mengenalmu. Fei Fei adalah anak yang bisu sejak lahir dan memiliki sifat tertutup. Ditambah lagi aku kadang terlalu keras padanya. Makanya dia agak takut padaku. Sayang, lihat, ini foto kita bertiga. Kamu masih tidak percaya padaku? Sebelum meninggal, orang tua berpesan padaku untuk merawat kalian berdua dengan baik, tapi aku malah membuat kalian terjebak dalam bahaya. Aku tidak berguna. Aku tidak berguna. Aku benar-benar bisa percaya padamu? Sayang, aku tahu kamu masih belum sepenuhnya percaya. Tapi tenang, aku tidak akan menyakiti kamu dan anak kita. Buka pintunya, aku akan jelaskan langsung. Sayang, kamu benar-benar mengecewakanku. Apa kamu gila? Mau membuka pintu untuk orang asing? Lee, lepaskan istriku. Atau jangan salahkan aku jika tidak berbaik-baik. Diam kau. Keke adalah istriku, jangan asal bicara di sini. Omong kosong. Kamu hanya pembunuh yang menculik istriku. Hanya untuk warisannya. Kamu. Lee, yang kehilangan ingatan adalah aku. Aku berhak tahu masa laluku. Lepaskan. Dia jelas-jelas sedang membodohimu. Dia baru saja memotong kabel listrik kita. Orang seperti ini apapun bisa dilakukan. Setidaknya yang aku lihat sekarang, dia sedang berusaha menyelamatkanku. Kalau di hatimu tidak ada yang disembunyikan, kenapa tidak biarkan dia masuk? Mari kita berhadapan dan klarifikasi semuanya. Ini cuma foto rusak biasa. Kamu begitu percaya pada omong kosongnya? Sejak aku bangun, kamu selalu mengaku sebagai suamiku. Tapi kamu tidak pernah membuktikannya. Jadi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku sudah hidup bersamamu selama bertahun-tahun. Kamu malah memintaku membuktikannya untukmu. Baik, ini cuma foto kan? Aku akan membuktikannya untukmu. Ini foto keluarga. Iya sayang, waktu ini kamu baru hamil. Fei Fei belum lahir. Sudah jelas? Ini foto keluarga kita berdua, bersama orang tua mertuaku. Kamu bisa menunjukkan ini? Bagaimana mungkin? Kamu si pembunuh. Bagaimana mungkin kamu pernah melihat orang tua Keke? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku bukan urusanmu. Lebih baik kamu pergi sekarang.
Keke adalah keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Maaf suamiku, aku salah paham. Bagaimana dengan orang di luar jendela? Haruskah kita lapor polisi? Tidak bisa sayang, kamu lupa? Kamu masih punya kasus. Suamiku, terima kasih sudah memikirkanku di saat seperti ini. Keke jangan percaya dia sedang mencucimu. Fei Fei cepat bilang ke ibu, aku ayahmu. Fei jangan takut, Fei jangan takut. Ibu akan melindungimu. Jia, orang jahat. Sayang, kamu masih tidak mau percaya padaku? Aku sudah merawat kalian berdua siang dan malam selama ini. Berusaha sekuat tenaga meminjam uang untuk menyelesaikan masalahmu. Apakah aku belum cukup baik padamu? Bukan begitu, aku hanya melihat anak ketakutan, jadi. Sayang jangan takut. Malam ini aku pasti akan menyelamatkanmu. Dasar gila. Sayang serang. Pukul kepalanya. Sayang jangan percaya dia, sayang jangan percaya dia, sayang jangan percaya dia. Dia yang palsu. Kamu berani sekali. Kalau bukan karena aku memeriksa properti Han Keke, aku tidak akan menyangka kamu membawanya ke sini. Tak kusangka kamu cukup pintar. Kalau tahu kamu bisa menemukan kami, aku sudah membawanya pergi. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu tidak perlu tahu banyak tentang Han Keke. Fei dengarkan ibu. Ayo kita pergi ke markas rahasiamu. Hati-hati di jalan. Sayang. Cepat keluar. Aku akan bawa kalian pulang. Itu Tan Kai, apa Li sudah dibunuhnya? Jangan main petak umpet lagi. Kalian sekarang aman. Sayang. Rupanya kamu di sini. Jangan mendekat. Sayang, jangan takut. Orang yang menculikmu sudah kuhabisi. Aku sekarang akan bawa kamu dan anak kita pulang, ya? Kamu biarkan aku tenang dulu. Sayang, buka pintunya. Berapa kali aku harus bilang? Baru kamu percaya kalau aku suamimu yang asli? Tidak, kamu bukan suamiku. Suamiku tak akan memperlakukanku seperti ini. Aku. Keke, jangan percaya omongan orang ini. Keke, cepat katakan di mana uangnya disembunyikan. Kita bawa uangnya pergi dari sini ke tempat yang tak seorang pun bisa temukan. Sayang, jangan percaya dia. Dia benar-benar sopir pelakunya. Setelah menghabisi uangmu, dia akan membunuhmu dan anakmu. Kiki, aku hampir tak bisa menahannya. Kalau kamu masih ragu, kita semua mati. Sayang, kita ini satu keluarga. Pickerkin Castle Emmett Fei Fei. Kalau kamu habisi dia sekarang, kita semua akan aman. Aku tak tahu mana yang benar dari dua orang ini. Cara terbaik adalah bawa Fei Fei menjauh dari mereka. Kalian berdua diam. Aku kasih tahu di mana kartunya. Sayang, cepat katakan di mana kartunya. Iya Keke, cepat katakan.
Kartunya ada. Terkubur di pot bunga balkon lantai 1. Ternyata, kedua pria ini hanya mengincar uang. Fei, jangan takut. Ibu akan bawa kamu pergi sekarang. Pintunya masih berlistrik. Sepertinya hanya bisa kabur dari sana. Kartunya, ada padamu? Kalaupun aku temukan, apa akan kuberitahu kamu? Fei, sini nak. Cepat Fei, sini. Han Keke itu, dia menipu kita. Fei, cepat ke ibu. Cepat. Han Keke, jangan harap bisa lari. Siapa bilang aku mau lari? Aku lihat ada pecahan kaca di lantai. Aku takut Fei terluka kakinya. Fei tidur di atas. Di sini ada ibu. Sudah waktunya, anak harus tidur. Aku tidak peduli siapa suamiku, setidaknya perhatikanlah perasaan anak. Jadi aku harap kalian bisa tenang. Kamu benar, Keke. Aku lalai. Jadi cepat katakan padaku, di mana kartunya? Tunjukin kartunya. Semua akan beres. Sudah kubilang, kartunya ada di pot bunga di balkon. Kalian tidak menemukannya, bukan berarti aku tidak jujur. Kecuali, di antara kalian, ada yang berbohong. Sudah kuduga, kartunya kamu yang ambil. Kamu pencuri, cepat keluarkan kartunya. Dasar kamu, aku malah bilang kartunya kamu yang ambil. Han Keke adalah istriku, uang ini seharusnya adalah milikku. Aku melihatnya sendiri. Dia yang mengambil kartunya ada padanya. Dasar kamu. Sayang. Kamu istriku. Bagaimana bisa kamu memfitnahku di depan orang lain? Sayang, aku takut, tolong aku. Tan Kai, terus berdebat seperti ini. Tidak baik untuk kita berdua, keluarkan kartunya. Aku janji akan memberimu uang, kamu penipu. Masih terus berpura-pura ya? Uang ini seharusnya milikku, aku. Pelankan suara, jangan berisik, anak sedang tidur. Kenapa mati lampu lagi? Apa kamu yang mengutak-atik? Aku tidak bisa berbilang. Kiki. Sayang, kamu di mana? Anak sedang tidur. Han Keke pasti tidak akan lari. Dia pasti pergi ke kamar Fei. Keke, kamu di sana? Sayang, Pai Kerala. Kenapa tidak ada orang? Fei, kamu pergi ke gudang di lantai atas. Di dinding ada kotak besi persegi, ingat. Tekan tombol yang paling besar. Sial, dipermainkan lagi. Buka pintu, Han Keke buka pintu. Selagi masih bisa menahan mereka, aku harus segera pergi dari sini. Fei. Kartu belum didapat, sekarang tidak boleh dia lari. Sudah jelas, tidak perlu kamu katakan. Pegang tangan ibu, ikut dekat. Ada apa Fei? Ini bukan waktu untuk main-main. Mama sedang menyelamatkanmu. Sepatuku. Anak kecil tidak nyaman tanpa sepatu. Aku tidak bisa berlari jauh sambil menggendongnya terus, apalagi dengan satu sepatu. Tunggu Mama.
Sial, mereka sudah keluar. Aduh, Dia di sana. Parenti. lari lebih cepat. Sial. Jika terus lari di jalan ini, mereka akan mengikuti jejak darah. Tidak ada pilihan, harus bersembunyi dulu. Fei, jangan takut. Mama akan melindungimu. Ayo pergi. Kok jejak darahnya hilang? Sayang. Di tengah hutan sepi begini, kamu membawa anak kecil terlalu berbahaya. Cepat pulang dengan aku. Aku janji, tidak akan menanyakan lagi kartu itu di mana. Sayang, aku sangat menyesali perbuatanku tadi. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau aku bukan suamimu, dari mana datangnya foto keluarga kita bersama orang tua? Dan juga, Saat orang jahat masuk tadi, aku yang melindungi kamu dan anak, tak peduli nyawa. Saat Tang Kai masuk, memang Li yang melindungiku. Lagi pula kami sudah lama bersama. Dia tidak pernah menyakiti aku dan Fei. Apa aku harus memberinya kesempatan? Sayang. Jia, orang jahat. Apa aku gila? Fei lah, yang paling layak percaya. Sayang. Bicara dong. Aku datang menjemputmu pulang. Fei. Aku ayah. Dengar ya, keluar yuk. Tan Kai. Bisakah Tan Kai dipercaya? Dasar bajingan, kok bisa sampai sini? Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Keke adalah istriku. Jauh-jauh dari mereka, Li. Barusan aku tidak membunuhmu itu sudah untung. Pergi sana kalau tahu diri. Hari ini aku harus membawa istri dan anakku pergi. Aku. Sejak zaman dahulu, dendam membunuh ayah dan merebut istri tidak bisa dimaafkan. Kau tidur dengan istriku, merebut anakku. Sekarang malah ingin menipu uang. Lagi pula tidak ada yang tahu, hari ini aku akan membunuhmu di sini. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Sekarang aku akan mengantarmu ke alam baka, istri Fei. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Anak ini, kenapa begitu tenang? Mungkin, dia tidak peduli dengan hidup matinya Li. Fei bahkan tidak mengenalmu. Fei adalah anak bisu, sejak lahir sifatnya tertutup. Ditambah aku biasanya agak keras. Jadi dia agak takut padaku. Dia orang jahat. Jangan-jangan Tan Kai adalah suamiku? Aku membunuh orang. Istri Fei, aku melindungi kalian. Aku bahkan membunuh orang,
kalian masih tidak mau menemuiku? Istri, aku tahu aku membunuh orang, tidak bisa lepas dari hukum. Aku hanya ingin bertemu kalian sebelum ditangkap. Aku sekarang terluka, tidak tahu di mana. Jika terus seperti ini, Fei Fei pasti tidak akan bertahan. Jika dia benar-benar datang untuk uang, dalam waktu singkat tidak akan bertindak gegabah demi anak. Aku harus mengambil risiko. Jangan menangis. Suaramu menyebalkan. Ada apa? Li, dia masih hidup. Ternyata mereka memang tidak di sini. Kau bilang ini hutan terpencil. Si wanita lumpuh ini bisa lari kemana? Hah? Masih ada? Bro, tadi aktingmu bagus. Yang tidak tahu pasti mengira kau kubunuh. Kau juga tidak buruk, aku hampir mengira kau benar-benar ingin membunuhku. Ternyata semuanya hanya akting mereka. Mengerikan, aku hampir terjebak. Kau bilang, mereka bersembunyi di mana? Aku tidak tahu. Urusan yang baik-baik, kau buat berantakan. Jangan kira aku tidak tahu siapa kau. Oh, ternyata kau sadar. Aku kenal Han Keke sudah lama. Sulit ditebak? Kalau dari awal aku tahu itu kau, tidak akan kubiarkan kau ikut campur. Kau yang tiba-tiba datang. Kalau tidak, aku pasti sudah berhasil. Lagi pula, dibandingkan denganmu, aku dan Keke lebih dekat, dan aku tidak pernah berniat menyakitinya. Orang yang lebih dekat, dan tidak pernah berniat menyakitinya. Apa maksud Tangka Ai? Dan siapa orang yang paling dekat itu? Li? Apa itu orang yang paling dekat? Li, siapa sebenarnya dia? Kamu pura-pura apa? Kamu tidak sadar dengan tingkah lakumu belakangan ini? Cuma penculik, sok suci di depanku. Jangan alihkan pembicaraan. Apa yang dikatakan Han Keke benar atau tidak? Kurasa kartu itu pasti sudah kamu ambil diam-diam. Apa aku sampai membuatmu gila? Jelas-jelas Han Keke yang menipumu. Marah-marah tidak ada gunanya. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Han Keke. Kamu yang paling tahu daerah ini. Ada petunjuk? Menurutmu, apakah mereka bisa menghilang begitu saja? Menurutku, daripada kita terus bertengkar, lebih baik bekerja sama, kerjasama. Bagaimana caranya? Temukan Han Keke. Warisan orang tuanya, kita bagi dua. Lalu, kamu benar-benar suami Han Keke yang sangat setia. Kamu tega? Yonggon Shokshutsi Tongkoi. Kamu kan ayah kandung Fei Fei. Kenapa tidak berikan uang itu untuk anak? Baik, setuju. Di tempat terpencil ini, ibu dan anak yang lumpuh itu pasti tidak bisa lari jauh. Aku yakin mereka mungkin kembali ke villa. Ayo, kita periksa. Fei Fei, sekarang aman. Ayo, Mama ajak kamu pergi. Ayo. Ah, Mau kemana, sayang? Kiki. Aku sangat sedih. Aku hampir mati. Kamu tidak mau menolongku. kalian. Bukannya kalian sudah pergi? Pergi? Hah? Di sekitar sini, hanya ada satu tempat untuk bersembunyi. Kamu pikir kami tidak punya otak? Kalian ini siapa sebenarnya? Hahaha. Sudah kubilang,
Kami adalah suamimu. Kembalikan anakku. Kembalikan. Baiklah, tapi kamu harus punya sesuatu untuk ditukar. Katakan. Di mana kartunya? Aku benar-benar tidak tahu kartu apa yang kamu maksud. Itu hanya karanganku. Aku kehilangan ingatan, sungguh. Aku tidak ingat apa-apa. Kamu bahkan ingat wajah orang tuamu. Aku tidak percaya kamu tidak ingat di mana kartunya. Cepat keluarkan kartunya. Kalau tidak, aku akan mematahkan leher gadis kecil ini. Jangan sentuh anakku. Fei Fei, jangan sentuh anakku. Han Keke, kamu terus bilang. Anak perempuan adalah nyawamu, kenapa demi uang? Kamu lebih memilih dia mati, ya? Fei Fei pasti sangat sedih. Tidak. Aku hitung sampai 3, kalau tidak dikeluarkan, anak ini. Croc. 3, 2, 1. Jangan. Kalian siapa? Ada apa? Han Keke, kamu bahkan tidak punya HP. Bagaimana kamu bisa menelepon polisi? Nyonya, bagaimana keadaanmu? Kalian. Polisi? Ya, kami polisi berpakaian preman yang sedang patroli di sekitar sini. Tiba-tiba melihat ada darah di tanah. Lalu kami mengikuti jejaknya sampai ke sini. Syukurlah, Pak Polisi, aku ingin melapor, ada orang yang ingin membunuhku. Apakah pembunuhnya adalah mereka berdua? Kiki. Aku suamimu, cepat jelaskan situasinya pada Pak Polisi. Ini semua salah paham. Omong kosong. Pak Polisi, aku suaminya yang asli. Kami cuma bertengkar kecil, lalu dia kabur dari rumah. Aku ke sini untuk mencarinya. Damn. Nyonya, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya, aku kehilangan ingatan beberapa hari yang lalu. Aku terbangun dari kecelakaan, tidak ingat apa-apa. Ada seorang pria yang bilang dia suamiku. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Dia bilang anak ini adalah anakku, beberapa hari kemudian. Tiba-tiba datang orang lain, dia bilang dia juga suamiku. Lalu mereka berdua berkelahi. Aku terus lari bersama putriku sampai ke sini. Selain itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Begitu ya, artinya sekarang kamu juga tidak bisa membedakan siapa yang asli dan siapa yang palsu dari kedua orang ini. Ya, Dari penuturanmu tadi, ini menyangkut warisan orang tuamu. Kamu benar-benar tidak tahu di mana kartu itu sekarang? apa maksudmu? Barang ini bisa dianggap sebagai bukti dalam konflik ini. Dan demi keselamatanmu, lebih baik serahkan kepada kami dulu. Aku benar-benar tidak ingat sama sekali. Aku hanya berharap kalian bisa segera membawa mereka pergi. Ibu, ini adalah TKP pertama. Aku harap kamu bisa bekerja sama dengan penyelidikan kami, agar kami bisa segera membantu meneliti siapa suamimu yang sebenarnya. Kamu ini siapa? Pak Polisi, anakku sedang tidak enak badan, dia juga baru saja trauma. Bagaimana kalau kalian bawa mereka dulu ke kantor polisi, aku akan mengurus anakku. Lalu datang untuk membuat laporan, boleh? Ibu, apa yang kamu hindari? Apa karena kamu berselingkuh dan sengaja menggunakan masalah warisan untuk memicu konflik antara dua pria ini? Bukan begitu. Pak Polisi, tidak usah repot-repot, serahkan anak itu padaku. Dalam situasi yang tidak jelas, tindakan kami ini juga untuk keselamatan anak. Aku sarankan jangan mengalihkan topik, serahkan buktinya segera. Ini untuk keselamatanmu dan kenyamanan kami. Benar, Ibu. Perkataanmu sampai saat ini sulit untuk kami percayai. Apalagi kamu tidak punya bukti apapun yang bisa membuktikan kamu sedang dalam keadaan hilang ingatan. Menurutku lebih baik ikuti prosedur kami dan bekerja sama dalam penyelidikan. Apa yang aku alami, kalian sebagai polisi tidak bisa melihat? Aku benar-benar pusing sekarang. Jangan terus memaksaku. Keke, aku tahu kamu sedang sedih. Tapi dengarkan petugas, tunggu sampai mereka menyelidiki situasinya. Pasti akan membuktikan aku tidak bersalah. Kita bertiga bisa berkumpul lagi, sayang. Petugas semuanya aparat pemerintah. Mereka tidak akan merugikanmu. Sudah, jangan terus berating. Kalian bukan polisi. Han Keke, tidak menyangka kamu cukup pintar ya. Kakak Lily. Bodoh, suruh mengerjakan hal kecil saja tidak becus. Siapa kamu? Kembalikan anakku. Sayang, kamu yang bilang siapa aku. Ibu, Kenapa Fei Fei memanggilnya ibu? Sejak aku siuman, anak ini belum pernah memanggilku seperti itu.
Han Keke, kalau tidak begitu, menurutmu, bagaimana kami menemukanmu? Itu karena aku sudah memasang pelacak di tubuh Fei Fei. Tak kusangka, seorang ibu tiri bisa begitu perhatian pada anak yang tak diinginkan. Ibu tiri. Tidak mungkin. Fei Fei adalah anak kandungku. Anak kandung. Kiki. Kamu benar-benar lupa ingatan? Sayang, katakan pada ibu, kartu yang ibu suruh cari, sudah ketemu? Dasar bisu tak berguna, hal kecil saja tidak bisa. Untuk apa kamu? Jangan sentuh dia. Fei Fei. Cepat katakan, kartu itu disimpan di mana? Kalau tidak, malam ini aku bunuh kamu. Han Keke, di saat seperti ini kamu masih sempat peduli pada si bisu kecil ini? Begini saja, kamu beritahu lokasi kartunya. Tidak hanya kamu bebas, si bisu kecil ini akan kuberikan padamu, bagaimana? Lokasi kartu, biarkan aku ingat-ingat lagi. Anak ini sedang kambuh asmanya. Kamu ibunya, aku mohon. Ambil obat asma dari kantong bajuku. Kamu benar-benar peduli padanya ya? Sudah lihat? Kalau tidak ingin dia mati di depanmu, serahkan kartunya padaku. Kamu kan ibunya, tega sekali. Sejak aku tahu dia bisu, dia sudah bukan anakku lagi. Pilih, bicara, atau kubunuh dia. Kamu. Tan Kai, kamu hanya diam saja. Katanya kamu ayah kandung Fei Fei. Sekarang kamu hanya melihat anakmu mati? Lalu bagaimana? Anak bisu mati ya mati. Aku dan Lily bisa bikin lagi. Kalian berkomplot. Tidak. Dasar binatang. Pasti bukan ayah Fei Fei. Fei Fei pasti bukan anak kalian. Sepertinya Li adalah suamiku. Li, anaknya sedang kambuh asmanya. Cepat cari solusi. Sudah cukup, Li Tan Kai. Xian Lily, Kapan Barentinia? Cepat suruh mereka lepaskan aku. Lepaskan dia. Bahkan kamu juga satu tim dengan mereka. Tidak sepenuhnya benar. Tapi setidaknya sekarang kita bekerja sama. Lalu anakmu? Kamu tega sekali. Melihatnya mati? Apa yang kamu bicarakan? Dia bukan anakku. Orang tua kandungnya saja tidak bicara. Kamu sibuk apa? Orang tua kandung. Han Keke. Kamu sampai lupa ini, kamu. Tidak bisa punya anak. Bagaimana mungkin Fei Fei anakmu? Ternyata semuanya palsu, bahkan anaknya juga palsu. Meski bukan anak kandungku, aku sudah menganggapnya sebagai anak kandung. Aku kasih tahu di mana kartunya, lepaskan Fei Fei. Fei Fei. Aku sarankan jangan berpikir macam-macam. Password kartu ini, selain Han Keke, hanya aku yang tahu. Tenang, kita sudah sepakat. Bagi 2. Kalau begitu, Han Keke tidak perlu hidup lagi. Ayo, bantu periksa kartu ini. Ya, Mari kita bersama-sama antar Han Keke ke akhir hayatnya. Sayang, kamu sembunyikan, aku tahu kartu ada di tanganmu. sayang, buatku berakting lama sekali. Lebih baik langsung culik kamu.
Kamu dan Tang Kai sebenarnya siapa? Apa hubungannya denganku? Keke, aku kan sahabatmu. Suamiku. Bukan, dia juga suamimu. Aku yang perkenalkan padamu. Lily, buru-buru panggil aku. Ada hal penting apa? Tentu saja, orangnya sebentar lagi sampai. Lily, ini adalah... Halo, nama saya Tang Kai, teman sekampung Lily. Senang bertemu denganmu. Halo. Fei Fei, cepat sapa tante. Eilo tante. Gadis yang sangat lucu. Dia tidak bisa bicara. Ya, Fei lahir bisu, sudah bertahun-tahun. Selama ini Tan Kai yang merawatnya. Keke, aku akan jujur padamu. Tan Kai itu pria yang sangat baik. Lembut, sabar, bertanggung jawab, dan tampan juga. Bukankah kamu selalu ingin punya anak tapi tidak bisa hamil? Kenapa tidak mencoba untuk menjalin hubungan dengannya? Sayang, lihat. Pantasan, kamu punya foto kita bertiga, ternyata. Kalian sudah mengincarku sejak lama. Siapa yang suruh kamu selalu ingin mengambil sisa-sisaku? Pria yang kubuang? Kamu mau, anak yang kubuang, kamu juga mau. Fevi adalah anakku, dia bukan barang. Salahkan dirimu sendiri yang tidak punya otak, mengundang serigala ke rumah. Wanita sampah sepertimu, menyimpan banyak uang. Untuk apa? Bangsat, pelacur yang hanya memikirkan keuntungan. Berani-beraninya mengajariku. Cari mati? Selama kalian menginginkan uang itu, kalian tidak bisa membunuhku, karena password kartu itu. Selain orang tuaku yang sudah meninggal, hanya aku yang tahu. 725.912, benar kan? Apa? 725.912, benar kan? Apa? Sepertinya aku benar. Bagaimana kamu bisa tahu tanggal lahir orang tuaku? Han Keke, sepertinya kamu benar-benar melupakanku. Memang. Sudah 5 tahun sejak terakhir bertemu, apalagi. Kamu juga kukenakan sampai hilang ingatan. Jadi Tan Kai benar. Kamu adalah sopir yang menabrakku. Li. Tak kusangka kau juga mengkhianatiku. Awalnya hanya setuju untuk membuat kecelakaan, tak kau bawa orangnya tanpa izin. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Setidaknya, kita sudah mencapai kesepakatan, bukan? Ada orang? Aku ingin minum air. Kamu sudah bangun. Lihat apa? Kamu tidak mengenaliku? Siapa kamu? Di mana aku sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Hang Kie, jangan berpura-pura. Siapa aku? Bukankah kamu tahu di hati? Aku benar-benar tidak ingat. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar-benar tidak ingat. Lihat reaksinya, tidak seperti berpura-pura. Jangan-jangan dia amnesia? Sayang. Kamu kenapa? Jangan menakutiku. Kamu memanggilku apa? Sayang. Sayan. Aku suamimu. Memanfaatkan situasi, kamu benar-benar licik. Lesek. Lalu ketika orang tuamu mengusirku ke luar negeri dulu, kenapa kamu tidak bilang licik? Apa maksudmu? Apa hubungan orang tuaku denganmu? Berdasarkan pengalamanku di keluargamu selama 3 tahun, jika aku tidak salah tebak, Li Yi seharusnya adalah anak angkat yang diusir orang tuamu 5 tahun lalu. Anak angkat. Ya,
Aku juga penasaran waktu itu, tapi orang tuamu tidak pernah mau membicarakannya. Oh. Kamu juga. Dendam sebesar ini. Pantasan Lee datang sendiri. Pembalap yang dihubungi adalah kamu. Jangan banyak bicara, target kalian. Odolah kiki kan. Aku belum bilang. Bagaimana kamu tahu siapa? Jangan tegang. Hal ini hanya aku yang bisa melakukannya dengan sempurna. Omonganmu besar juga. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Dengan kemampuanmu. Bukan begitu. Tapi aku punya dendam dengan keluarga Han. Jika bukan karena dua orang tua itu, bagaimana mungkin aku diusir ke luar negeri? Hidup susah selama bertahun-tahun. Han Kiki, kamu tahu tidak, seperti apa hidupku di luar negeri? Cih, kamu anjing pengkhianat. Sia-sia orang tuaku mengangkatmu sebagai anak. Kamu berani bilang begitu? Omong kosong. Mereka memang tak pernah anggap aku sebagai anak. Aku cuma punya sedikit utang judi. Cuma ambil sedikit uang keluarga, apa salahnya? Hingga mereka putus pendapatanku dan usir aku dari rumah? Memang seharusnya tidak. Lee, kurasa hal keterlaluan yang kamu lakukan. Pasti bukan cuma ini kan? Misalnya, kamu. Terhadap Han Keke, Damn. tebakanku benar. Pantasan kamu mau pura-pura jadi suaminya, ternyata kamu sudah lama padanya. Punya niat jahat ya? Adik. Kamu masuk sejak kapan? Lepaskan. Sudah larut, cepat kembali tidur. Kakak. Biar aku peluk sebentar, cuma sebentar. Kamu lepaskan. Lepas. Lee. Begitu larut kamu cari aku, ada urusan apa sih? Apa di ruang hutang judi lagi? Ayo, kita bicara di ruang tamu. Bukan kak, percayalah padaku. Aku sudah lama tidak judi. Pintar sekali, besok aku bicara baik-baik dengan orang tua. Mereka pasti senang. Sudah larut. Cepat kembali tidur ya. Kamu ngapain? Dengarkan, kita sudah dewasa, aku suka kamu. Aku ingin. Kamu ngapain? Aku kakakmu. Apa hubungan kakak adik? Kita kan tidak sedarah. Aku ingin menikahimu, aku ingin jadi suamimu. Jangan sentuh aku. Kamu minggir. Kamu gila. Han Keke, kamu berani pukul aku? Apa kurang pantasnya aku untukmu? Parenti. Dasar binatang. Lee. Dasar tidak berperi kemanusiaan. Kamu mencuri uang keluarga. Untuk bayar utang judi sudah keterlaluan, berani-beraninya kamu ke Keke. Berniat jahat, dia kan kakakmu. Kita kan tidak sedarah. Aku suka dia salah juga? Kamu masih berani bilang. Bilang suka Keke? Seharusnya kamu ungkapkan perasaan dengan serius. Kalau dia memang bermaksud, aku tidak akan berkata apa-apa. Kamu berani berpikir untuk memperkosanya? Kamu tidak ada bedanya dengan si imut itu. Kakak. Ayah. Keke, aku salah. Aku tidak mau mendengarkan. Kiki. Tidak mau memaafkanmu. Orang tua, aku juga tidak bisa menerimamu. Kalau kamu tetap di rumah ini, cepat atau lambat akan terjadi masalah. Percayalah. Mulai sekarang. Rumah ini bukan milikmu lagi. Ayah, aku pantas mati. Aku hanya tergesa-gesa, lihatlah hubungan ayah dan anak kita selama 10 tahun ini. Jangan usir aku mohon. Panggil orang. Beli tiket pesawat untuknya. Bawa dia ke luar negeri. Mulai hari ini, keluarga Han memutus semua hubungan dengannya. Dan dukungan ekonomi. Bawa pergi. Ayah, aku salah, ayah. Sesuai perintah bosan. Bawa dia ke luar negeri, ya. Kalian tunggu saja, aku pasti akan balas dendam. Baik. Hanya foto saja, bukan? Aku akan buktikan padamu sekarang. Ini foto keluarga. Tidak heran, dia juga punya foto kita sekeluarga. Lee. Jadi ini balas dendammu, benar? Han Keke. Kalau saat itu kamu menuruti aku dengan baik,
Tidak akan ada banyak masalah ini, kalau saja kamu berkata satu kata pembelaan untuk orang tua itu. Aku tidak akan terjerumus seperti sekarang. Mereka juga tidak akan punya kesempatan. Jangan sok suci. Kalian bertiga sama saja, sekumpulan penjahat. Aku akan menunggu melihat kalian saling menggigit. Mau memecah belah? Han Keke. Bahkan jika kami bertengkar, kamu tidak akan melihatnya. Karena sekarang, aku akan mengantarmu pergi. Demi uang, aku akan memberimu akhir yang cepat. Kakak Lily, aku sudah pergi ke bank dan mengecek, tidak ada uang di kartu. Apa? Uangnya mana? Kau berani main-main dengan kami? Lee, kenapa aku harus main-main denganmu? Menurutmu, dalam situasi seperti itu, apakah aku akan mempertaruhkan nyawaku dan Fei? Kau ngapain lihat aku begitu? Aku memberi kalian password karena percaya. Aku memberi kalian password karena percaya. Kalian berdua. Jangan-jangan sudah menghabiskan uangnya sendiri? Ini jelas-jelas Han Keke yang ingin menjebak kita. Bagus, kepercayaan mereka mulai goyah. Jika aku pura-pura tidak kehilangan ingatan, mungkin bisa menambah api dalam perseteruan ini. Luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih sudah berbagi, kalau tidak, pengalaman menyakitkan ini mungkin sudah kulupakan. Apa yang kau bicarakan? Lee, tampaknya selama kau di luar negeri, kau tidak berkembang sama sekali. Masih seperti lumpur yang tidak bisa dibentuk. Dengan apa kau berhak menilai aku? Kau yang lahir dengan sendok emas, bagaimana bisa mengerti penderitaan yang kualami? Lee, kau benar-benar mengecewakanku. Ayahku sampai akhir hayatnya masih memikirkanmu. Apa yang kau katakan, Keke? Ayah, Setelah aku meninggal, panggil Lee pulang. Warisan yang kutinggalkan untukmu, ada bagiannya juga. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan kita, tapi dia tetap adikmu sejak kecil. Jika dia mau berubah, kau harus memaafkannya. Tidak mungkin. Orang tua itu, kenapa memikirkan aku? bagus, dia sudah mulai goyah. Lee, ayah tentu tidak akan memaafkanmu. Karena semua ini karanganku. Dan kau juga, Tante Ai, hubunganmu dengan Tian Lily sudah lama ku ketahui. Tapi agar kita bertiga bisa hidup bahagia bersama, aku selalu diam saja. Tahukah kau, saat kau menyelamatkanku di villa, betapa terharunya aku. Tante Ai, kita berdua adalah pasangan suami istri yang sah. Bahkan tanpa kau katakan, warisan itu akan kubagikan untukmu. Kau serius? Kalau dia bicara begitu, kok kalian bisa percaya? Han Keke lagi amnesia, dia cuma ngomong asal. Kau salah. Aku sama sekali tidak amnesia. Apa? Sepertinya kau meremehkanku. Semua yang terjadi malam ini adalah rencanaku. Rencana? Han Keke, sepertinya kau belum sadar. Situasimu sekarang, ini semua orang-orangku. Takkan ada yang menyelamatkanmu. Bagaimana kalau ku bilang aku sudah telepon polisi? Mana mungkin? HP aja nggak punya, gimana mau lapor polisi? Jam tangan Fei. Bisa buat telepon, tahu? Waktu Tante Ai nemuin kita di kamar Fei. Aku sudah telepon polisi. Iya benar, jam pintar bisa buat darurat. Bagus. Efeknya mulai terlihat. Dasar jalang, berani-beraninya mempermainkan kami. Kamu, berani-beraninya mukul aku. Kalian baru cuma nonton, nggak lihat dia mukul aku? Aku ingatkan, kita semua sudah di perahu yang sama. Sekarang mau mundur juga sudah terlambat. Terus, mau menyandera aku? Jangan lupa, hanya aku yang tahu warisannya di mana. Kalau mau uang, sebaiknya ikuti perintahku. Uangnya kebanyakan, mana mungkin habis aku habiskan. Bagi-bagi sedikit juga nggak apa. Han Keke, masih mau cari simpati? Ku bilang, ini semua orang-orangku, percuma usahamu. Oh ya? Kamu cuma pelacur tak berduit. Pikir bisa memuaskan nafsu mereka?
Li, Tan Kai. Aku tahu. Dalam semua ini adalah Qian Lili. Aku kasih kalian satu kesempatan untuk memilih. Mau ambil risiko jadi buronan demi harta dan nyawa? Lebih baik dapatkan keuntungan dengan aman dariku. Aku percaya. Kalian berdua seharusnya bisa menimbang-nimbang. Sedangkan kalian, asalkan bisa menjamin keamananku dan putriku, aku tidak akan membongkar kalian. Lepaskan aku, jangan tangkap aku, lepaskan aku. Jangan ikat aku. Lepaskan aku, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, jangan ikat aku. Lepaskan aku. Tan Kai, aku istrimu. Aku ibu dari putrimu, dasar brengsek. Diam. Keke benar. Aku tidak ingin sisa hidupku terus melarikan diri. Kakak, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Sebelumnya aku salah paham padamu dan ayah. Sekarang, bolehkah aku pulang? Sayang, aku sedang tidak waras tadi. Mulai sekarang, kita bertiga hidup bahagia bersama. Tan Kai, kau sebagai seorang pria, bagaimana bisa menerima istrimu diincar orang lain? Li, kita berdua tumbuh besar bersama. Seharusnya kita lebih dekat. Bukankah kau menyukaiku? Setidaknya tunjukkan kesungguhanmu padaku. Malam ini sudah banyak terjadi. Aku Han Keke bicara di sini. Priaku harus yang terkuat. Dia harus selalu melindungi aku dan putriku. Soal warisan, aku bisa bagi setengah. Kiki, bagaimana kalau kita pergi dulu dari sini? Nanti polisi datang, kita semua susah. Pengecut. Sudah kuduga, kau tidak sebaik Tan Kai. Sayang, aku akan buktikan padamu. Akulah pria terbaik untukmu. Li, Baroninnya kau, ha? Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan hidup. Ayo bertarung. Berkelahi sampai babak belur. Karena ini adalah sangkar yang dibangun dengan uang. Kita semua tidak bisa melarikan diri. Sayang, sekarang kau milikku sendiri. Suamiku yang baik, aku tahu. Kau tidak akan mengecewakanku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kau menyakiti aku dan anakku. Masih ingin kabur dengan selamat? Mimpi indah saja. Dasar perempuan licik, berani menipuku. Menipumu? Bukan hanya kali ini. Tan Kai. Sudah cukup. Anda wanita yang menelepon polisi kan? Kita sudah berbicara di telepon. Kami tahu semua proses kejahatan pelaku. Sekarang, kalian sudah aman. Akhirnya selesai. Dasar kalian berdua bodoh, dari dulu aku bilang. Harus bunuh perempuan licik ini, salah kalian berdua. Menggembakku. Bawa pergi. Tunggu. Aku masih punya pertanyaan. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Apa kau ingin bertanya di mana kartunya? Benar? Li Tan Kai. Kalian berdua masih ingat sepatu yang kuambil di depan pecahan kaca itu?
Apa kalian pikir jauh di sana? Sebenarnya dekat di depan mata. Fei dasar bajingan. Sudah tahu kartunya di sini ya? Kenapa tidak bilang padaku? Aku ibumu. Kenapa kau menipuku? Diam kau. Orang sepertimu tidak pantas jadi ibu. Fei adalah anakku, mulai sekarang. Tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Bawa pergi. Ibu hati-hati. Fei. Kau bisa bicara? Ibu jangan menangis. Ibu patuh. Ayo, kita pulang.